Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara ibu sudah terdengar, nak? Sampun Bu, sampun Bu. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya, Bu Nisa agak nggak agak ya nih, 19 menit terlambat. Mohon maaf sebelumnya ya. Kemudian untuk hari ini langsung aja kita mulai bahas. Jadi kemarin Bu Nisa masih hutang dua bab ya, ada fungsi rasional atau pecahan dan yang satunya adalah fungsi irasional atau fungsi akar. Nah, di sini yang pertama Bu Nisa akan bahas fungsi rasional atau pecahan. Nah, di sini sebenarnya untuk dua fungsi tersebut harusnya kalian sudah dapatkan di materi matematika wajib atau matematika umumnya ya. Jadi Bu Nisa tinggal mengulangi lagi sebenarnya ini. Oke, yang pertama di fungsi rasional atau fungsi pecahan. Nah, di situ berarti bentuknya nanti adalah pecahan. Nah, di sini Bu Nisa misalkan sebagai fx sama dengan px per qx. Nah, di sini yang pertama Bu Nisa akan bahas itu adalah domainnya atau daerah asalnya. Nah, di sini Bu Nisa sudah kasih 3 contoh, ada fx, gx, sama hx. Oh ya, hx-nya ini belum lengkap ini soalnya, sebentar. Kita mulai dulu aja dari yang fx dulu. Nah, yang fx, kalau seandainya kita punya fx itu adalah x kuadrat plus 2x plus 5x. Ingat, yang namanya pecahan itu nanti yang membuat dia error ketika dia nanti penyebutnya itu 0. Jadi qx itu nggak boleh kok dia itu 0 ya. Jadi yang larangannya, syarat dan ketentuannya itu ada di ini, penyebutnya. Jadi penyebutnya dilarang 0. Nah, berarti kalau seandainya kita punya fungsi f-nya itu adalah x kuadrat plus 2x plus 5x, ini misalkan plus 5 ya, bukan plus 5x. Nah, kita bisa hapus dulu. Nah, di situ berarti yang kita perhatikan, nggak usah memperhatikan bagian yang panjang ini. Kita langsung tertuju di penyebutnya, yaitu 3x min 1. Larangannya apa? Larangannya itu adalah ini tadi, penyebut tidak boleh 0. Berarti di sini kita punya larangan 3x min 1 itu dilarang, hasilnya adalah 0. Nah, ini kita bisa cari x-nya itu sebenarnya untuk x berapa yang menyebabkan dia 0. Berarti ini tinggal kita pindah-pindah aja, nak. Nah, yang pertama dipindah, kurang satunya berarti jadi tambah 1 ya, alias satunya bernilai positif. Kemudian 3x berarti kali pindah jadi bagi. Berarti x-nya itu dilarang, nilainya adalah sepertiga. Nah, di sini artinya domainnya atau daerah asalnya itu boleh kamu mengambil sembarang x. Mau x-nya setengah, mau x-nya min 7/2, mau x-nya 5, mau bulat, mau pecahan, mau negatif, mau positif, itu boleh. Yang dilarang itu ketika dia milihnya adalah sepertiga. Berarti di sini daerah asal fungsinya adalah x, di mana x-nya itu bukan sepertiga. Untuk x adalah seluruh anggota real. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Oke, karena tidak ada pertanyaan, Bu Nisa anggap aman ya. Nah, begitu pula untuk yang gx. Nah, walaupun bentuknya berbeda, ini kalau yang ini tadi untuk yang penyebutnya itu adalah berderajat 1 ya polinomnya, tapi untuk yang pembilangnya berderajat 2, tetap yang kita perhatikan adalah bagian bawahnya atau bagian penyebutnya ya, bukan pembilangnya, penyebutnya. Berarti untuk yang gx ini kita juga memperhatikan untuk yang penyebutnya ini 4x min 1. Berarti di situ 4x kurangi 1, larangannya apa? Penyebut tidak boleh nilainya 0. Berarti ini 4x min 1, satu paket ini nggak boleh menjadi dia 0. Nah, untuk x berapa? Berarti ini kita cari x-nya. Berarti di sini kurang 1 pindah jadi positif, kemudian 4x 4-nya pindah jadi bagi 4. Berarti ya sudah, di sini untuk daerah fungsi dari G itu adalah X, di mana X-nya dilarang 1/4 untuk milihnya ya. Untuk X yang lainnya itu boleh. Nah, kemudian untuk yang contoh selanjutnya di sini ada X plus 1 per X kuadrat. Misalkan di sini Bu Nisa milihnya adalah dikurangi 5X ditambah 6. Nah, di sini walaupun kelihatan simpel yang pembilangnya ya, tapi yang kita perhatikan tetap penyebutnya. Penyebut dilarang 0 karena menyebabkan error ya. Kalau di kalkulator dibagi 0 itu adalah error. Berarti di sini juga sama. Kita cari dulu yang menyebabkan dia 0 itu di mana? Berarti kita faktorkan dulu, kita sama dengankan 0.
Berarti langsung saja kalau dikali hasilnya positif 6, kalau di jumlah itu hasilnya adalah negatif 5. Berarti kan itu ada negatif 2 dan negatif 3 ya nak ya. Jadi di sini kita punya X-nya dikurangi 2 dan X dikurangi 3. Untuk pemfaktoran Bu Nisa anggap kalian sudah mengerti ya. Nanti yang masih bingung boleh belajar dari sumber lain, ataupun kalau mau tanya Bu Nisa juga boleh, silakan. Nah, di sini tadi masih sama dengan 0. Kalau untuk persamaan itu kan biasanya X min 2-nya disama dengankan 0, tapi ini kan kita dilarang 0, berarti di sini boleh kamu langsung ganti tanda pertidaksamaan. Nah, di sini pertidaksamaannya pakainya yang tidak sama dengan ya. Nah, X-nya dilarang dia bernilai 2, atau X-nya ini juga tidak boleh bernilai 3 ya. Itu. Jadi kalau yang namanya atau itu kan salah satu aja itu nggak boleh ya. Jadi misalkan kamu milihnya itu X-nya adalah 2, nah X-nya 2 aja itu nggak boleh. X-nya 3 juga, maaf, ini tadi bukan 0 ya, tapi 3. Nah, kamu milih X-nya 3 itu juga tidak boleh. Jadi milih X-nya 2 aja nggak boleh, X-nya 3 aja nggak boleh, kedua-duanya pun juga tidak boleh. Jadi nanti untuk daerah ininya, daerah asalnya itu berarti ini nggak cuma X-nya itu tidak boleh 2, dilarang 2, tapi X-nya juga dilarang 3 gitu. Nah, ini nanti bisa disimpulkan sendiri ya. Kemudian untuk yang RF-nya, nah untuk RF-nya di sini kalian kemarin di materi matematika umum harusnya sudah mendapatkan materi tentang fungsi irasional dan rasional ya. Kalian juga sudah mendapatkan materi tentang fungsi inverse, betul tidak? Sudah diajarin fungsi inverse gitu kan? Sudah nak? Sudah Bu. Iya sudah. Nah, untuk RF ini nanti bisa dicari dengan cara kita mencari inverse-nya gitu. Jadi ini nanti tinggal kalian inverse. Misalkan Bu Nisa kalau kalian di SMA kan biasanya nanti inverse-nya yang modelnya adalah yang fungsi GX ini ya. Nah, di situ berarti kita punya GX sama dengan 2X plus 3 per 4X min 1. Kalau seandainya mau pakai cara cepat juga boleh ya. Nah, kalau cara manualnya ini GX-nya kita misalkan Y dulu. Nah, 2X plus 3 per 4X min 1. Nah, 4X min 1-nya kita pindah jadi kali. Berarti Y-nya dikali dengan 4X dikurangi 1. Nah, di sini kita kalikan ketemu 4XY min Y sama dengan 2X plus 3. Nah, yang namanya inverse itu kan yang awalnya Y sama dengan kita ubah jadi X sama dengan. Oleh karena itu yang X itu kita kumpulkan jadi 1, 4XY. Ini tadi ditambah 2X berarti pindah jadi dikurang 2X. Kurang Y berarti kita pindah jadi tambah Y. Nah, kalau Bu Nisa biasanya menuliskannya itu yang penghuni aslinya. Nah, ini kan berarti ada 4XY ya awalnya, berarti 4XY-nya itulah yang Bu Nisa tulis terlebih dahulu. Tapi bebas ya, kamu mau nulis yang mana dulu. Cuma biasanya biar tandanya itu tetap benar. Nah, 2X plus 3, ini 2X-nya kan pindah, berarti penghuni aslinya kan plus 3-nya. Nah, ini penghuni barunya yang dipindah itu ditulis di belakangnya. Oke, kita lanjut. Kita tadi tujuannya yang awalnya Y sama dengan kita ubah menjadi X sama dengan. Nah, berarti di sini X-nya bisa kita keluarkan. Berarti masih ada 4Y untuk suku pertama, untuk suku kedua itu ada 2. Ya, karena X-nya keluar. Berarti di sini 3 plus Y. Nah, ini berarti kita punya X sama dengan 3 plus Y. Nah, ini kan dikali nih, X dikali satu paket ini, yaitu 4Y dikurangi 2. Nah, berarti di situ karena dikali, berarti dipindah jadi bagi 4Y kurangi 2. Nah, ini kalau seandainya kita mau pakai cara manual. Nah, kalau pakai cara cepat, boleh itu yang ditukar-tukar itu ya. Udah tahu cara cepatnya? Sudah tahu nak? Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini tadi kita baru menginverskan fungsinya. Nah, lalu RF-nya itu yang mana? RF-nya itu kan berarti
Y-nya ini kan yang berpengaruh. Nah, di sini artinya kita punya Y di mana Y-nya itu sembarang boleh, tapi hati-hati di sini nanti kan jadinya tetap jadi fungsi pecahan. Fungsi pecahan ini nggak cuma fungsi ya, segala macam pecahan. Nah, itu dilarang yang namanya penyebut itu kok 0. Berarti di sini pun juga memiliki syarat yang sama. Berarti di situ Y-nya itu boleh bebas, tapi Y-nya itu tidak boleh yang menyebabkan 4Y-2-nya ini adalah 0. Nah, berarti di situ 4Y-2 itu dilarang 0. Nah, tinggal dicari Y-nya berapa, tinggal kamu pindah-pindah aja ya. Nah, ini kurang 2, pindah jadi positif 2. Kemudian 4 kali Y berarti dipindah jadi dibagi 4. Berarti Y-nya itu tidak boleh yang namanya setengah. Nah, berarti ini Y bebas. Nah, tapi Y-nya tidak boleh setengah untuk segala macam Y yang kamu pengen hasilkan ya. Tapi tidak mungkin Y-nya itu nanti kok hasilnya adalah setengah, karena itu masuknya larangan. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Besok untuk soal PSAS-nya, untuk materi fungsi rasional ini nanti Bu Nisa masukkan di pertanyaan pilihan ganda kompleks. Jadi kalian harus benar-benar mencerna DF itu yang seperti apa, RF itu yang seperti apa. Nah, untuk yang RF yang modelnya seperti ini juga nanti bisa dicari dengan cara manual ya, tapi nanti kita pakai beberapa sifat tambahan lagi ya untuk mencarinya. Nah, tapi Bu Nisa nanti yang Bu Nisa keluarkan yang model sederhana ini aja dulu. Itu. Nanti boleh kalian cari-cari di sumber lain, itu banyak ya yang mencontohkan penyebutnya itu yang bentuknya misalkan kuadrat. Nanti yang derajat 3 gimana lagi? Nah, itu nanti akan ada trik lanjutannya ya. Oke, sampai sini aman? Kalau aman, Bu Nisa lanjut. Oke, karena tidak ada yang bersuara dan udah ada yang jempol dan lope-lope ini, Bu Nisa lanjutkan saja. Nah, karena itu nanti pilihan ganda kompleks ya. Tadi ada DF, ada RF, silakan kalian cermati. Kemudian yang selanjutnya itu ada tentang asimtot juga. Nah, asimtot di sini kita sudah mengenal ya, asimtot itu dia akan semakin dekat dan semakin dekat, tapi dia tidak mungkin akan bersama ya. Tidak akan mungkin dia akan bersatu. Nah, di sini untuk fungsi rasional itu ada 3 macam asimtot. Jadi ada asimtot datar, itu berarti yang horizontal, yang gini ya. Nah, nanti ada asimtot miring juga. Nah, untuk yang datar sama miring ini nanti bisa kita lihat dari sifat polinom yang ada di pembilang dan penyebut. Derajatnya yang kita lihat dulu. Jadi kalau seandainya derajatnya yang pembilangnya itu berarti pangkatnya M ini, itu nanti akan lebih kecil daripada pangkat yang bawahnya ya, atau penyebutnya. Nah, jadi pangkat yang penyebutnya itu jadi lebih besar, tapi pangkat pembilangnya itu lebih kecil. Nah, itu nanti hasilnya akan 0 ya. Asimtotnya itu adalah Y sama dengan 0. Nah, contohnya yang seperti apa? Misalkan kita punya nih Fx sama dengan X-1 per 2X kuadrat plus X-1. Nah, di sini untuk derajatnya, untuk yang pembilangnya ini kan berarti derajat 1 karena X-nya itu adalah pangkat 1. Nah, kemudian untuk derajat yang penyebutnya itu berarti 2 karena pangkat paling tinggi itu adalah 2. Berarti ini kan lebih besar yang bagian penyebut. Nah, 1 dengan 2 lebih gede yang 2. Nah, berarti di sini kalau kalian menemukan soal seperti ini, langsung saja hasilnya itu adalah Y sama dengan 0 ya. Ingat, garis Y itu adalah garis tegak ya. Garis Y itu adalah garis tegak karena garis Y itu tidak lain adalah sumbu Y. Tapi kalau garis Y sama dengan itu adalah garis mendatar ya. Nah, ini kan bukan garis Y tapi garis Y sama dengan, ada sama dengannya. Nah, itu adalah garis datar. Jadi bedakan garis Y dan garis Y sama dengan gitu. Nah, ini garis Y sama dengan 0, berarti ini garis yang mendatar ya. Ini adalah asimtotnya. Jadi kalau M-nya kecil atau derajat yang atas kecil, berarti nanti Y-nya itu langsung sama dengan 0. Nah, kemudian kalau ternyata kok derajatnya sama, di sini contohnya Bu Nisa punya X kuadrat bla 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 per X kuadrat bla bla bla. Berarti di sini derajatnya 2, yang penyebutnya juga derajatnya 2, berarti sama-sama 2. Nah, di sini untuk
Asimptotnya tetap asimptot datar. Nah, rumusnya itu adalah Y sama dengan A per P. Jadi kita ambil koefisiennya ya. Ketika M sama N-nya ini sama, kita ambil koefisiennya. Berarti kalau di sini koefisiennya yang X kuadrat, yang pembilang adalah 1, yang penyebut juga adalah 1, berarti 1 per 1 yaitu adalah 1 ya. Contoh lagi untuk yang ini. Misalkan kita punya fx-nya itu adalah 3x plus 7 per, kemudian misalkan di sini 5x min 2. Nah, ini kan juga derajatnya sama-sama 1, atas x-nya berarti pangkat 1, bawah x-nya juga pangkat 1. Karena sama, berarti kita ambil koefisiennya aja. Berarti di situ kita punya y sama dengan 3 dibagi 5. Nah, ini adalah asimptotnya. Ya. Gitu. Sampai sini aman ya? Oke, karena tidak ada yang bertanya dan reaksinya sudah meyakinkan, berarti Bu Nisa lanjut. Nah, ini tadi untuk yang derajat pembilangnya itu kecil, datar. Derajatnya sama, itu datar juga. Nah, sekarang kalau derajatnya itu yang besar adalah yang bawah. Ya. Maaf, kok yang bawah? Yang pembilangnya ya, yang atas. Nah, kalau yang bawah ini tadi ya, berarti datar. Nah, kalau yang derajatnya pembilangnya itu adalah yang besar, berarti nanti bentuk asimptotnya itu jadinya miring, nah bukan datar lagi, jadi ada kemiringannya. Nah, di sini Bu Nisa punya soalnya adalah fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x bla bla bla, kemudian per x bla bla bla. Nah, di sini kita lihat derajat yang polinom atas atau pembilangnya adalah 2. Nah, untuk yang penyebutnya itu adalah 1. Nah, berarti di sini kita punya asimptot miring. Asimptot miringnya itu nanti bisa diperoleh dari kemarin kita belajar polinom. Nah, ini masih berkaitan ya. Nah, itu nanti adalah hasil baginya. Ya, hati-hati bukan sisa bagi tapi hasil baginya. Jadi ini boleh kamu kerjakan dengan cara pembagian bersusun, bisa pakai Horner juga gitu. Nah, misalkan kita pakainya Horner, berarti kan di situ ada 2 min 1 min 6. Nah, berarti koefisien-koefisiennya kita ambil ya, karena derajatnya sudah berurutan, tidak ada yang lompat ya, 2, 1, kemudian konstanta. Kemudian pembaginya siapa? Nah, pembaginya kan berarti ini X plus 3 ini. Nah, X plus 3 nya jangan kamu lupakan ya, harus disama dengankan 0. X nya itu kita ambil berapa? Berarti X nya adalah negatif 3. Nah, berarti di sini kita masukkan negatif 3. Berarti 2 nya tetap, ingat di sininya tambah ya. 2 kali negatif 3 itu adalah negatif 6 ya, negatif 6. Negatif 6 ditambah negatif 1 berarti negatif 7. Nah, negatif 7 kali negatif 3 adalah negatif ketemu negatif positif ya, 3 kali 7 adalah 21. Berarti di sini kita punya negatif 6 ditambah 21. Berarti yaitu 15. Ingat, 15 ini adalah sisa. Nah, hasil baginya mana? Yang ini ya, yang 2 dan negatif 7. Ingat, derajatnya itu mulai dari konstanta derajat 1. Kalau masih ada di depannya berarti derajat 2, pangkat ya, derajat itu adalah pangkat tertinggi. Jadi konstanta pangkat 1, kemudian pangkat 2 dan pangkat 3 dan seterusnya ke depan semakin besar. Nah, di sini kita punya tadi hasil baginya adalah 2x min 7. Nah, Y sama dengan 2x min 7 inilah yang hasilkan atau yang kita cari dari asimptot miringnya. Jadi persamaan asimptot miringnya itu adalah Y sama dengan 2x min 7. Jadi asimptot miring tidak lain adalah hasil bagi dari polinom pembilang dibagi dengan polinom penyebut. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Jadi kalau yang asimptot datar tadi langsung, kalau M-nya kecil langsung 0 ya, Y sama dengan 0. Kalau sama berarti tinggal kamu ambil koefisiennya berapa per berapa. Kalau miring berarti kamu cari hasil baginya, itulah asimptot miringnya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Tadi asimptot datar, ada asimptot miring ya. Miring itu adalah perkembangan dari datar tadi. Nah, sekarang asimptot tegak. Asimptot tegak itu atau asimptot vertikal. Nah, berarti yang garisnya adalah lurus ke atas. Nah, di sini ingat, yang lurus ke atas itu sebenarnya kan sumbu Y ya, Nak. Nah, tapi kalau seandainya kamu kayak tadi yang datar itu tadi harusnya adalah
sumbu X, tapi kalau kamu tanya itu garis apa, itu adalah garis Y sama dengan. Tapi kalau sumbunya sumbu X, garis X. Tapi kalau seandainya garis Y sama dengan, itu juga datar. Jadi kalau yang sama dengan itu kebalikannya ya dari sumbu-sumbu yang sudah kita kenal. Nah, ini untuk yang tegak. Yang tegak itu adalah sumbu Y, garis Y. Tapi kalau seandainya kita jadikan garis bla 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 sama dengan, itu adalah garis X sama dengan. Nah, di sini nanti untuk yang tegak itu nanti kita lihat di penyebutnya juga ya. Penyebutnya ini kalau belum dalam bentuk faktor, silakan difaktorkan dulu. Nah, ketika faktornya itu kok beda dengan faktor pembilangnya, itu nanti silakan kamu sama dengankan 0. Nah, itulah asimtot yang kita cari. Contoh, di sini Bu Nisa punya fx-nya itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, di sini karena bentuknya masih kuadrat semua, berarti harus kita faktorkan dulu untuk ngecek apakah ada faktor yang sama. Jadi ini larangannya adalah faktor yang sama. Berarti itu langsung kita coret dari asimtot tegaknya. Nah, di sini kalau ada x kuadrat min 5x plus 6, berarti di situ kita bisa faktorkan jadi x min 2 kali x min 3. Untuk yang bawah, kalau di jumlah negatif 5, kalau dikali adalah 4, itu berarti x min 4 sama x min 1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada x min 2, x min 3 beda dengan x min 4 dan x min 1. Berarti keduanya ini nanti faktornya kita pakai. Jadi kita sama dengankan dengan 0 untuk penyebutnya. Jadi ingat, asimtot tegak itu adalah penyebut yang difaktorkan. Berarti yang kita ambil itu adalah penyebutnya saja. Nah, berarti di sini kita punya x-nya itu adalah 4 dan yang satunya adalah x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 1. Nah, x sama dengan 4, garis x sama dengan 4 dan garis x sama dengan 1, ini adalah asimtot tegaknya atau asimtot vertikal ya. Jadi garis x sama dengan itu malah kayak sumbu y, garis y ya. Jadi kalau ada ketambahan sama dengan, hati-hati, itu sudah kebalikannya. Oke, kemudian untuk contoh selanjutnya kita punya hx sama dengan x plus 1. Nah, x plus 1 ini kan sudah dalam bentuk faktor ya, jadi nggak perlu kita faktorkan lagi karena derajatnya udah 1. Nah, di sini derajatnya masih 2 nih, berarti ini harus kita faktorkan dulu. X plus 1 per, nah, kalau dikali 2 tapi di jumlah 3, berarti x plus 1 dan x plus 2. Nah, di sini kan ada x plus 1, atas juga ada x plus 1. Berarti x plus 1 ini kita hilangkan dari syarat dia menjadi asimtot. Ingat, yang kita ambil, yang kita cermati hanya penyebutnya. Ketika penyebut tidak sama dengan pembilang, berarti dia bukan asimtot. Nah, berarti di sini asimtotnya hanya satu, yaitu apa? X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, nak? Oke. Aman, alhamdulillah. Jadi gitu ya. Jadi kalau tegak itu kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya difaktorkan, kemudian dicek ada yang sama nggak dengan faktor yang pembilang. Kalau nggak ada berarti masuk semua. Tapi kalau ada, jangan dimasukkan. Nah, seperti ini, nggak boleh. Oke. Satu lagi materi untuk yang irasional. Nah, yang irasional atau akar. Di sini fungsi irasional atau akar itu nanti tergantung dengan pangkat dari akarnya ya. Jadinya n-nya ini. Kalau seandainya n-nya itu genap dan n-nya itu ganjil, itu nanti akan menyebabkan hal yang berbeda. Nah, di sini Bu Nisa cermati terutama bagian DF ya. RF itu berarti kalian bisa cek dengan inversnya dulu ya nanti. Nah, itu Bu Nisa anggap di matematika umum sudah ada. Nah, di sini Bu Nisa hanya cermati di bagian domainnya saja karena yang paling sering keluar dalam pembahasan itu adalah bagian domainnya. Nah, domainnya di sini itu dibedakan. Kalau seandainya n-nya genap, nah genap itu adalah 2, 4 dan selanjutnya. Nah, di situ berarti untuk ininya, isiannya atau gx-nya ini. Nah, gx-nya itu tidak boleh yang namanya negatif, berarti boleh positif, boleh juga 0
ya, tidak boleh negatif. Tapi kalau seandainya n-nya kok itu ganjil, berarti akar pangkatnya itu pangkat 3. Nah, itu berarti dia masih boleh ya, untuk yang negatif itu masih boleh. Berarti di sini gx-nya itu seluruh bilangan real ya. Jadinya lebih tepatnya untuk x-nya itu seluruh bilangan real. Ya, karena gx-nya itu boleh dari hasil keseluruhan bilangan real. Jadi misalkan kamu mau ngakar pangkat 3 dari negatif 8. Nah, kalau seandainya kita mau cari akar pangkat 3 dari negatif 8, nah itu kan masih bisa kita cari dengan cara apa? Nah, negatif 8 itu kan bisa kita peroleh dari negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif-negatif positif ketemu negatif-negatif lagi. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Nah, jadi untuk yang n-nya ini ganjil, itu negatif itu masih boleh masuk. Jadi bebas. Tapi yang sering kita pakai itu adalah n-nya itu yang genap. Nah, kalau n-nya genap itu harus positif dan bisa juga 0 ya. Nah, contohnya yang sering keluar itu biasanya akar pangkat 2 yang akar pangkatnya itu tidak dituliskan ya pangkatnya. Nah, di sini Bu Nisa sudah bikin 2 contoh, ada fx sama dengan akar 2x plus 4. Nah, kalau fx sama dengan akar 2x plus 4, karena di sininya genap, akar pangkatnya akar pangkat 2, berarti di situ kita punya syarat khusus. 2x plus 4 itu harus positif atau 0 ya. Jadi non negatif. Berarti di sini kita bisa ubah seperti ini. Kemudian tinggal dipindah ruas. Nah, berarti x-nya itu dilarang kurang dari sama dengan negatif 2. Berarti kalau seandainya x-nya kamu masukin negatif 2 itu masih boleh ya, karena ini ada tanda sama dengannya. Tapi kalau seandainya kamu masukkannya itu adalah negatif 3, nah itu nggak boleh. Berarti dari sini kita punya df-nya itu adalah x, dimana x-nya itu minimal adalah negatif 2 untuk x keseluruhan bilangan real. Jadinya mau pecahan boleh ya. Kalau mau negatif, bolehnya negatif 2, negatif 1, negatif 1,5 itu masih boleh ya. Jadi yang dimaksud nggak boleh negatif itu adalah isiannya ini ya. Jadi bukan x-nya, tapi yang menyebabkan isiannya ini atau gx-nya itu adalah negatif. Nah, kebetulan di sini negatif itu masih tidak menyebabkan dia satu paketnya ini menjadi negatif. Contohnya negatif 2. Negatif 2 nanti kan jadinya 0, masih boleh ya, karena satu paketnya itu 0 boleh. Kalau negatif 1 berarti 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah 4, berarti hasilnya kan 2. Nah, dia masih menyebabkan isiannya ini menjadi positif, berarti aman ya, gitu. Itu adalah DF untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, nah ini juga silakan kamu cari dulu. Karena ini bentuknya kuadrat, berarti amannya kamu jadikan menjadi sebuah persamaan dulu. Berarti di sini kita punya kalau dikali negatif 28, kalau dijumlah 3, berarti adalah positif 7 dan negatif 4. Nah, di sini karena ini tadi bentuknya pertidaksamaan, ini bolehlah nak kalau seandainya kamu mau jadikan langsung pertidaksamaan ya. Tapi hati-hati di sini nanti untuk menentukan pertidaksamaannya seperti ini harus menggunakan garis bilangan ya. Ini kita sama dengankan dulu untuk pagernya itu ada berapa aja untuk garis bilangannya. Jadi kita ambil faktornya dulu, x plus 7 sama dengan 0, berarti x nya adalah negatif 7. Kemudian yang satunya x min 4 sama dengan 0, berarti x nya adalah 4. Berarti di sini pager yang kita perlukan itu ada negatif 7 dan 4. Karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti di sini bulatnya penuh. Nah, kemudian di situ nanti kalian uji coba titik. Nah, uji coba titik di situ karena yang paling enak itu 0 ya. 0 itu diantara min 7 dan 4, jadi di tengah-tengahnya. Ini adalah pagar-pagarnya. Jadi pengambilan faktor ini untuk mencari pagar-pagarnya. Nah, di sini untuk daerah kiri, daerah tengah, daerah kanan. 0 itu ada di daerah tengah. Nah, kalau di daerah tengah kita uji cobakan, kita masukkan ke sini. Jadi kan 0 kuadrat plus 3 kali 0 dikurangi 28. Nah, di situ hasilnya adalah negatif 28. Nah, ternyata kalau hasilnya negatif 28 berarti tengah-tengah ini hasilnya adalah negatif.
Kalau sini negatif berarti selang-seling, berarti yang sebelumnya positif, yang sesudahnya pun juga positif, kecuali kalau akarnya ini atau pagernya ini kembar. Misalkan ketemunya X sama dengan min 7, ini juga X sama dengan min 7. Nah, kalau di sinimu itu negatif, berarti sininya juga harus kembar, sininya juga negatif ya. Tapi karena ini berbeda, berarti selang-seling. Nah, ingat tadi syaratnya itu yang menyebabkan dia adalah positif atau 0. Berarti yang kita ambil itu adalah yang positif. Nah, kalau yang kita ambil positif, di sini Bu Nisa biasanya menuliskannya gini. Kalau ini ada daerah yang diarsir atau yang kita pilih, kemudian baru ada pagernya, berarti daerah yang kita pilih itu adalah X. Kemudian pagernya itu adalah negatif 7. Nah, di sini ada jeda. Kalau ada jeda berarti ada ataunya. Nah, kita ketemunya ini adalah pagernya dulu, berarti pagernya adalah 4. Kemudian di sini ketemu daerah arsiran. Daerah arsiran itu adalah X. Nah, tandanya ke sana semua. Ke kanan semua. Tapi biasanya untuk pilihan ganda itu nanti untuk yang belakang ini dibalik menulisnya. Tapi yang penting kan kamu tandanya udah benar dulu. Yang dimakan adalah X-nya, kalau yang ini yang dimakan adalah negatif 7-nya. Biasanya kalau di pilihan ganda cara penulisannya yang bagian bawah. Tapi kalau kamu sudah menemukan bagian atas, insya Allah kalau jeli ya yang dimakan X, nah itu nanti bisa menemukannya gitu. Daripada kamu bentuknya seperti ini, kadang itu kita lupa, jadinya diurut aja arsiran itu X, kemudian min, kalau pagarnya berapa, kalau ada spasi atau, kemudian nanti ada pagar berarti tinggal ditulis, ada arsiran tinggal ditulis X, kemudian ininya pakainya yang tandanya ke kanan semua ya yang dimakan gitu. Nah, ini adalah DF-nya. Jadi DF-nya itu adalah X, di mana X-nya itu harus kurang dari sama dengan negatif 7 atau X-nya itu adalah lebih dari 4. Dengan X-nya itu boleh kamu ambil dari keseluruhan bilangan real, berarti koma mau bulat juga boleh. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Aman? Oke, alhamdulillah. Satu lagi nak, kalau seandainya kita punya ini, bentar. Misalkan Bu Nisa punya 4 min 2x ya. Nah, di sini karena untuk pertidaksamaan ini kadang kurang teliti ya, ada syaratnya soalnya. Nah, di sini kan 4 dikurangi 2x. Nah, di sini kan nanti dia harus positif, berarti lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau seandainya kamu pindah itu yang 4-nya, berarti kan kita punya negatif 2x lebih besar dari 4-nya tambah ya, ini karena positif kan berarti tambah ya. Berarti pindah jadi kurang. Nah, di sini ada pembagian negatif ya. Pembagiannya itu negatif. Jadi negatif 4 dibagi negatif 2. Nah, karena pembagian negatif pernya itu ada minnya, jangan lupa tandamu ini dibalik dulu. Jadi ketemunya adalah X kurang dari sama dengan positif 2 ya. Jadi kalau seandainya di sininya ada minnya ya, pernya itu ada minnya, entah min 1, min 3, ada minnya bagian bawah. Kalau bagian atas mau positif mau negatif tidak mengubah ketentuan ya, tapi bagian penyebutnya. Nah, itu kalau negatif berarti tandanya jangan lupa dibalik gitu. Bu Nisa rasa cukup itu saja yang perlu kalian cermati. Ini nanti untuk yang rasional yang Bu Nisa keluarkan ya mencari domain ya. Nah, yang irasional maaf. Kalau yang rasional tadi ada asimptot ada macamnya ada 3 ya, datar, miring, tegak. Kemudian ada juga tadi adalah DF-nya ya, DF-nya. Kemudian RF-nya. Nah, tuh ya. Bu Nisa rasa itu saja yang perlu Bu Nisa sampaikan. Nah, semoga ini mengurangi hutang Bu Nisa ke kalian ya. Nah, Bu Nisa sekarang mau tanya dulu, untuk ulangan materi macam-macam fungsi ini besok Sabtu siap tidak? Sesuai dengan planning kita. Nanti untuk soalnya Bu Nisa akan buat semirip mungkin dengan PSAS, jadi sekalian itu untuk kisi-kisinya ya. Sekitar jam berapa, Bu? Nah, kalian siapnya jam berapa? Mau siang sekalian, misal jam 1 habis duhur gitu, atau mau pagi aja jam 10 misalkan kayak gitu? Siang aja, Bu. Siang aja ya. Oke, nanti biar bisa leren dulu. Nanti siang Bu Nisa akan kirim soalnya ya. Nah, untuk yang remedial ini masih belum
Bu Nisa olah alik ya untuk latihanmu. Nanti Bu Nisa akan segera kirimkan juga. Kalau remedial nanti waktunya lebih panjang. Jadi misalkan berapa hari gitu ya. Jadinya yang benar. Nanti sekalian Bu Nisa rekap untuk tugas-tugas kalian, kira-kira ada nggak yang masih nilainya belum masuk. Nanti mohon konfirmasinya. Misalkan ada beberapa siswa dari kalian ya, beberapa dari kalian itu yang mungkin belum Bu Nisa catat atau memang belum mengerjakan. Nanti silakan konfirmasi aja ke Bu Nisa gitu ya. Siap? Oke, Bu Nisa anggap siap ya. Kemudian untuk soal ulangannya, untuk PSAS-nya itu Bu Nisa bikin itu ya sesuai kemarin, yaitu 25 soal. Nah, yang 19 itu pilihan ganda biasa. Jadi nomor 1 sampai 19 itu pilihan ganda biasa, dan nomor 20 sampai 25 itu adalah pilihan ganda kompleks. Jadi hati-hati, nomor 20 sampai 25 salah sedikit langsung nilainya 0 ya. Jadi silakan nanti diperhatikan. Kalau nggak salah kemarin materi yang paling banyak itu adalah vektorina. Siap ya? Aman ya. Nanti soalnya seperti kemarin, mohon maaf kemarin ada beberapa yang memang Bu Nisa cek lagi hasilnya itu di opsinya nggak ada gitu. Tapi untuk yang soal seperti itu tentunya Bu Nisa anulir ya, tenang aja tuh. Oke, aman ya. Kalau sudah aman, boleh kalian istirahat, dipersiapkan. Besok Senin mulai bertempur, apalagi kalian jamnya adalah jam siang. Nah, jam siang itu adalah jam rawan turun hujan. Nah, jadi dijaga kesehatannya, semoga lancar, mendapatkan hasil yang memuaskan dan tentunya bermanfaat dan barokah ya. Terima kasih atas partisipasinya. Bu Nisa tutup. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh live. Nah, terima kasih. Baik, Mas Ibu. Makasih, Bu. Iya, terima kasih juga.